Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk minggu yang baru, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini boleh datang ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan sebagai wujud dari kerinduan hati kami yang paling dalam untuk kami bersekutu, untuk kami berinteraksi dan berkomunikasi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat beberapa yang sedang traveling Tuhan, dan yang juga sedang sakit Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong dan pimpin sertai mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini secara khusus ketika kami mau belajar firman Tuhan. Hari ini kami belajar sebuah topik yang menjadi kontroversial saat ini Tuhan, dan tidak mudah Tuhan untuk kami menyikapinya. Tapi biarlah Tuhan kami boleh kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi pedoman dan pegangan untuk kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam segala kelemahan, keterbatasannya, supaya boleh mengungkapkan dan menyatakan apa yang menjadi kebenaran Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas kembali khotbah pembinaan, yaitu hard question yang kesekiannya. Dan hari ini kita belajar sebuah topik tentang homosexuality. Bagaimana iman Kristen menyikapi homosexuality? Ya, pertanyaannya, ini pertanyaan ditanyakan oleh orang yang bukan Kristen. Pertanyaannya adalah, why do you condemn homosexuality when it's clear that God made gay and that He loves all people the same? Mengapa kita menghakimi, mengapa kita mengkondem homosexuality? Padahal sebetulnya Tuhan yang menjadikan gay. Kalau ada orang yang menjadi gay, itu karena Tuhan telah menciptakannya demikian. Dan bukankah Tuhan mencintai semua orang, termasuk orang-orang yang gay dan sebagainya? Nah, bagaimana sikap kita terhadap pertanyaan ini? Saudara, what will Jesus do? Ini sebuah kalimat yang muncul dari sebuah buku yang terkenal 1 abad yang lalu, yang disebut sebagai buku klasik Kristen. Jadi seorang pengarang Kristen menuliskan sebuah novel dengan judul What Would Jesus Do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan dalam situasi tertentu dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang sama adalah, apa yang akan Tuhan Yesus katakan dan lakukan terhadap setiap isu dalam kehidupan ini? Bagaimana Tuhan Yesus akan menangani isu tentang homoseksualitas ketika ia ada di dunia ini? Ada orang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak relevan lagi untuk kondisi hidup sekarang, karena hidup sekarang begitu complicated. Yang dulu, orang dulu berabad-abad yang lalu tidak pernah akan mengalami pergumulan seperti yang kita gumuli saat ini. Jadi ketika hari ini kita mencari jawaban dalam Alkitab untuk pergumulan masa kini, sudah tidak relevan. Alkitab itu cocok untuk beberapa abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu, pergumulan waktu itu cocok. Tapi untuk pergumulan masa kini, abad 21, Alkitab sudah tidak relevan. Pertanyaannya adalah, apakah betul demikian? Sudah jelas tidak. Mengapa? Karena segala persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di abad manapun, di zaman manapun, itu akarnya itu sudah ada dalam zaman dulu. Dan Alkitab sudah membahas tentang semua pergumulan itu, termasuk di dalamnya homoseksualitas. Apakah hari ini kita bicara tentang LGBTQ plus dan sebagainya? Itu menjadi sebuah tren hari ini, dan itu tidak menjadi pergumulan masa lalu. Ada. Alkitab sudah menyinggung ribuan tahun yang lalu tentang pergumulan, tentang masalah-masalah ini. Saudara, tadi kita membaca Yohanes. Saya baca lagi beberapa ayat yang tidak dibaca tadi. Dikatakan ayat ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata itu. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus di sini mendapatkan penekanan dalam bahasa Yunaninya. Yesus harus, pokoknya Yesus harus melewati daerah Samaria. Ada apa di situ?
Dikatakan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Ini adalah kalimat yang menarik karena biasanya orang Yahudi yang melakukan perjalanan ke Yudea menuju Galilea itu tidak melewati daerah Samaria. Mereka ambil jalan putar. Kenapa? Karena mereka bermusuhan dengan orang Samaria. Karena mereka menganggap orang Samaria bukan lagi umat pilihan Tuhan, bukan lagi keturunan Israel yang sejati. Orang Yahudi pernah menghina Yesus dengan berkata, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Saudara, orang Samaria dan kerasukan setan itu disejajarkan, saudara. Itu menggambarkan betapa bencinya orang Yahudi terhadap Samaria. Tapi mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Hal ini tidak lepas dari misi Tuhan Yesus sebagaimana Ia katakan dalam peristiwa pertobatan Zakheus. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Apa yang menggerakkan Yesus untuk melakukan hal itu? Bahwa dia harus pergi ke Samaria untuk melakukan misi penyelamatannya. Motivasinya yaitu Yohanes 3:16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Mengapa? Karena Ia sedang berada dalam sebuah misi yang digerakkan oleh kasih untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Dan dalam hal ini, seorang perempuan Samaria yang sedang tersesat secara rohani. Berikutnya, ayat ke-7 hingga 9 dikatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, 'Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.' Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, 'Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?'" Di sini kita melihat sebuah rencana ilahi yang menjangkau seorang pribadi yang terkucil oleh masyarakat, dan juga termasuk sebuah masyarakat yaitu Samaria yang terkucil oleh orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria karena di sini ada seorang perempuan yang membutuhkan kasih dan pelayanannya. Aksi Tuhan Yesus ini ingin menunjukkan bahwa setiap orang dalam budaya apapun, seberapa berdosanya ia, apapun dosanya dan apapun latar belakangnya, itu berharga di mata Tuhan. Itu prinsip di sini. Kenapa Yesus sudah pergi ke Samaria, harus melewati daerah Samaria? Padahal Yesus bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh semua orang Yahudi yang lain. Kenapa dia mesti pergi ke Samaria? Karena ada misinya. Dan misinya apa? Menyelamatkan seorang perempuan yang dalam tanda kutip berdosa atau bermasalah dengan kehidupan moralnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah apa? Setiap orang dalam budaya apapun, apapun dosanya, apapun latar belakangnya, itu berharga di mata Tuhan. Bagaimana hal ini diaplikasikan dalam isu homoseksualitas? Ini poin kita hari ini. Bagaimana hal ini dikaitkan dengan isu dari homoseksualitas? Why do you condemn homosexuality? Mengapa engkau mengutuk homoseksual? Padahal bukankah Tuhan yang menjadikan homoseksual? Dan bukankah Tuhan mencintai segala bangsa, semua orang? Nah, saudara, terhadap kalimat yang tadi bahwa Tuhan mencintai semua orang, itu Tuhan Yesus pasti setuju sekali karena itu misinya. Kita semua yakin sekali bahwa Tuhan Yesus setuju dengan kalimat terakhir bahwa God love all people. Tuhan mengasihi semua orang terlepas dari apapun dosanya, apapun latar belakangnya, apapun perbuatannya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Itu prinsip Alkitab yang tidak boleh kita lupakan. Prinsip pertama yang dapat kita tarik dari respon Tuhan Yesus terhadap perempuan Samaria adalah we should affirm God love for all people. Kita harus menekankan kembali bahwa Tuhan mencintai semua orang, tidak peduli atau terlepas dari apa gaya hidupnya, apa dosa yang dia lakukan. Itu prinsip yang harus kita sepakat dulu sebelum kita bicara poin-poin lebih lanjut. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa, apapun dosanya, apapun latar belakangnya, apapun gaya hidupnya, apapun tingkah lakunya, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama, melalui kata-kata kita, melalui sikap kita, melalui pertemanan kita dengan mereka.
Jadi misalnya hari ini kalau ada orang yang punya penyimpangan tersebut datang ke gereja, saudara, apakah kita terima? Jelas kita terima. Kita nggak bisa mengatakan sorry, gereja kami tertutup dengan orang yang misalnya transgender, orang yang lesbi, orang apa. Karena Tuhan Yesus pasti juga menerimanya. Kita menerima mereka, sekalipun kita tidak setuju dengan behavior mereka, dosa atau kesalahan mereka lakukan. Itu kita tidak sepakat dan kita tidak bisa terima. Tapi orangnya harus kita terima, karena itu ada respon Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan Dia ingin supaya kita juga melakukan yang sama. Kemarin saya ditanya, Pak Kasih, bagaimana kalau ada orang LGBT datang ke gereja ILC? Ya, welcome, datang. Terus ketika dia sudah datang ke gereja ini, ternyata dia mau minta diberkati. Jadi same sex marriage gitu loh ya. Misalnya yang lesbi bawa pacarnya, yang gay bawa pacarnya, lalu mau minta diberkati. Bagaimana sikap Pak Kasti? Oh jelas, saya akan tolak. Mereka datang mau ke gereja ini, welcome. Karena itu prinsip kita harus terima mereka. Tetapi kalau suruh kita melayani untuk pemberkatan nikah mereka, sorry, itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena itu bagi kita bertentangan dengan prinsip Alkitab tentang pernikahan. Itu poin kita. Jadi kita menerima welcome mereka, tapi kita tidak bisa mengambil bagian dalam behavior mereka, tingkah laku mereka. Itu prinsip kita. Oke, kita lanjut. Yesus telah menjadi teladan bagi kita dengan menjangkau dan memulai percakapan dengan perempuan Samaria itu. Oke. Paulus berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 3 hingga 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi itu misi Tuhan, kerinduan Tuhan, supaya menyatakan kasih kebenarannya kepada sebanyak mungkin orang. Tapi itu bukan berarti semua orang pada akhirnya akan percaya Yesus, akan selamat. Tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, God love the world, maka hal itu termasuk mereka yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Atau kita katakan istilahnya LGBTQ+++++. Karena nanti akan berkembang lagi, ada variasi-variasi baru lagi. Sudah. Kita harus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Setiap individu itu Tuhan Yesus kasih. Lee Strobel yang menulis buku Case for Christ, itu buku yang terkenal, mengatakan bahwa kita tidak bisa memahami, comprehend betapa luasnya, dalamnya kasih Allah kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang gay dan lesbi. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Apapun latar belakang, apapun dosa yang mereka lakukan, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu hal yang pertama ya. Yohanes 4 ayat 10 dan Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sungguh-sungguh concern dengan kehidupan spiritual wanita ini. Itulah sebabnya Ia beralih dari percakapan mengenai air, mengenai sumur, mengenai perbedaan kepercayaan orang Yahudi dan orang Samaria, menuju pada isu yang penting. Tentang apa? Tentang siapakah Allah, tentang identitas Yesus Kristus, dan tentang karunia Allah bagi wanita ini yang disimbolkan dengan air kehidupan atau air hidup. Tuhan Yesus bicara tentang kasih karunia dan kebenaran, termasuk kebenaran tentang kegagalan moral wanita ini. Orang harus disadarkan tentang realitas mengenai dosa dan keadaan rohaninya sebelum ia didorong untuk menerima solusi yang tersedia di dalam Kristus. Jadi ketika Yesus berbicara tentang perempuan Samaria, Yesus masuk lebih dalam apa yang menjadi kebutuhan paling dalam
diri perempuan itu, dan Tuhan Yesus menangani persoalan itu. Fokus kita adalah membawa orang kepada iman dalam Kristus. Setelah itu, ketika Roh Kudus sudah tinggal dalam diri orang itu, barulah kita beralih pada isu-isu yang lain seperti kesucian pribadi. Ini starting point dari Tuhan. Jadi jangan berfokus pada mengubah seseorang dari luar, tapi sharingkan tentang Injil Kristus yang akan mengubah seseorang dari dalam. Kita tidak bisa mengubah seseorang dari luar, saudara. Perubahan yang sejati itu inside out, dari dalam keluar. Dan perubahan dari dalam keluar hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi percuma kalau hari ini kita bicara dengan orang-orang yang punya kecenderungan yang melakukan aktivitas LGBTQ. Apa yang kamu lakukan itu dosa. Apa yang kamu lakukan itu akan dihukum oleh Tuhan. Percuma. Percuma kita mengatakan hal demikian. Percuma kita berargumen dengan demikian. Itu karena kita melakukan approach dari luar. Cuma dari luar. Nggak bisa. Perubahan yang sejati itu bisa terjadi hanya dari dalam keluar. Kapan itu terjadi? Kalau orang itu percaya Tuhan. Jadi apa yang kita beritakan kepada mereka? Kita memberitakan tentang kasih Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sekalipun mereka memiliki orientasi seksual yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan tahu kebutuhan mereka. Dan Tuhan mau menyatakan anugerahnya kepada mereka. Di saat mereka sudah terbuka untuk Tuhan, untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada di dalam hatinya, maka pasti terjadi sebuah pergolakan. Dan pasti terjadi sebuah perubahan dalam dirinya. Itu namanya inside out, dari dalam keluar, karena Roh Kudus yang bekerja. Tapi dari luar kita nggak bisa melakukan. Kita mau menghina mereka, kita mau menghakimi mereka, kita mau mengkondem mereka, itu tidak bisa mengubah mereka. Bahkan adanya mereka akan menyerang kita, menganggap kita tidak demokratis, menganggap kita adalah orang-orang yang legalis dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap kita terhadap LGBTQ atau homoseksualitas dan sebagainya? Pertama, approach yang Alkitab ajarkan melalui perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria adalah apa? Pertama, nyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Nyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Kita tidak menutup pintu bagi mereka. Kita menerima mereka, merangkul mereka, karena Tuhan juga mencintai mereka. Kalau Tuhan mencintai dan menerima mereka, masakan apa hak kita untuk menolak mereka? Tuhan menerima mereka, Tuhan mengasihi mereka. Kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Tapi ada hal lagi yang kedua, saudara. Yohanes 14 ayat 16-19 berikutnya mengatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Artinya dia kumpul kebo. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, perhatikan pendekatan Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus tidak mengabaikan isu tentang kekudusan Allah. Dan Tuhan Yesus juga tidak mengabaikan kehidupan moral perempuan ini yang sudah kawin cerai sampai 5 kali. Akhirnya karena udah 5 kali punya suami mengecewakan, udah dia nggak mau menikah lagi, dia kumpul kebo, dia cuma hidup bersama aja dengan seorang laki-laki. Tapi Tuhan Yesus tidak menutup mata terhadap kemerosotan moral, kesalahan yang dilakukan oleh perempuan ini. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang lembut. Tuhan Yesus tidak langsung menghakimi perempuan itu, tapi Tuhan itu memimpin dia untuk bisa menyadari apa menjadi kebutuhannya, apa menjadi kesalahannya. Jadi Tuhan Yesus tidak menghakimi, tapi Tuhan Yesus melakukan pendekatan yang lembut untuk menyadarkan perempuan Samaria itu. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus mengaplikasikan prinsip yang kedua, yaitu we should affirm God model of human sexuality. Dengan berkata kepada perempuan ini, sampai kepada inti masalah perempuan ini, Tuhan Yesus sedang melakukan hal yang kedua, prinsip kedua, yaitu apa? Tuhan itu menegaskan kembali tentang seksualitas yang sejati, gender yang sejati dalam pernikahan yang Tuhan tetapkan.
Jadi apa pelajaran pertama kita dari perikop ini? Pelajaran pertama adalah kita affirming God love to all the people. Kita menyatakan prinsip Alkitab bahwa Tuhan mencintai segala macam orang, termasuk terlepas dari segala tingkah laku perbuatan mereka yang menyimpang dari firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap mencintai mereka, mati bagi mereka. Prinsip kedua, Tuhan Yesus menegaskan kembali prinsip Alkitab tentang human sexuality. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan? Apa God model for marriage? Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Prinsip apa di sini? Ayat ini memberi kita sebuah parameter yang jelas tentang pernikahan. Ayat ini memberikan kita sebuah standar yang jelas tentang pernikahan. Pertama, berapa orang? 2. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki dan perempuan itu memakai kata singular, 2 pribadi, 2 individu. Jadi pernikahan itu berapa orang? Pernikahan itu ada 1 pria dan 1 wanita. Berarti di sini tidak ada tempat untuk poligami. Itu sebabnya kekristenan menentang poligami. Itu berarti juga bukan poliandri, punya banyak suami. Karena kekristenan juga menentang poliandri. Pernikahan itu ada 1 pria dan 1 wanita. Oke, itu prinsip pertama di sini. Kedua apa? Apa jenis kelaminnya? Laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Enggak dikatakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Same sex marriage itu tidak ada tempat di dalam Alkitab. Ini adalah standar Alkitab tentang pernikahan. Di bagian lain, Tuhan Yesus juga menegaskan hal ini dalam Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan. Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi bahwa pernikahan adalah antara seorang laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria adalah dikatakan, we need to loudly tell the truth about what God said regarding sexual relation. Jadi hal pertama adalah kita menyatakan tentang kasih Allah, bahwa Tuhan menerima semua orang termasuk mereka berdosa. Prinsip pertama. Prinsip kedua, Tuhan Yesus menegaskan kembali tentang sexual identity, bahwa pernikahan itu adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ketiga, Tuhan Yesus bicara tentang sexual relation. Apa sexual relation di sini, saudara? Tuhan Yesus melakukan hal ini dengan menyinggung soal suami dari perempuan ini dan mengungkapkan situasinya saat ini. Dan perempuan ini mengerti pesan Tuhan kepadanya, bahwa apa yang dia lakukan itu keliru, apa yang dia lakukan itu salah. Jadi apa prinsip Alkitab baik perjanjian lama perjanjian baru tentang homosexuality atau same sex practice? Kita lihat perjanjian lama, Imamat 20 ayat 13. Ini ada banyak, saya nggak mungkin kutip semua, cuma beberapa aja. Imamat 20 ayat 13 perjanjian lama. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Perjanjian lama menentang homosexuality, artinya sexual relation antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana dengan perjanjian baru? Roma 1, 24-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.
Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, homoseksual. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jelas ayat ini condemn homosexuality. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, orang pemburit itu yaitu orang yang melakukan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu disebut pemburit. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagian lain 1 Timotius 1 ayat 8 11. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, sekali lagi, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Jadi kita melihat begitu banyak bagian Alkitab yang mengkondem tentang praktek dari homoseksuality. Oke. Jadi apa poin yang kita peroleh di sini? 3 hal paling tidak. Pertama, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada semua orang, termasuk mereka yang melakukan praktek LGBTQ+. Tuhan mengasihi mereka. Kedua, Alkitab menegaskan kembali tentang sexual identity, bahwa pernikahan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bukan seorang perempuan dengan perempuan, bukan seorang laki-laki dengan laki-laki. Ketiga, Tuhan Yesus menegaskan kembali tentang sexual relation, bahwa hubungan seksual itu adalah antara seorang laki-laki dengan perempuan, bukan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, seorang perempuan dengan seorang perempuan. Gay atau lesbi itu tidak ada tempatnya di dalam Alkitab. Nah, yang keempat yaitu adanya misguided assumption, yaitu ada asumsi yang keliru. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan sekelompok manusia yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Jadi gay itu karena Tuhan yang menciptakan. Dikatakan Tuhan menciptakan saya dengan kondisi yang demikian, dengan semua keinginan-keinginan, nafsu-nafsu, desire yang demikian. Jadi Tuhan ingin saya melampiaskan apa menjadi desire itu dalam diri saya, baik dalam bentuk lesbi atau dalam bentuk homoseksual. Manusia diciptakan dengan keinginan-keinginan, desire, yaitu keinginan untuk makan, nafsu untuk makan, ya kan, untuk rekreasi, untuk memiliki arti hidup, significance of life dan sebagainya. Keinginan yang berlebihan atau tidak terkontrol akan menimbulkan kerugian atau masalah. Betul, Tuhan menciptakan desire dalam diri manusia. Tetapi jangan lupa, not every desire is from God. Tidak semua keinginan-keinginan dalam diri kita itu datang dari Tuhan. Terus datang dari mana dong? Yaitu kita adalah makhluk yang telah jatuh dalam dosa, yang memiliki berbagai desire yang nampaknya alami, namun sesungguhnya terlarang. Misalnya, ada orang yang condong pada alkoholisme, ada orang yang punya masalah anger, ada orang yang punya kecenderungan pedofilia, dia punya ketertarikan terhadap anak-anak. Kita mengerti akan behavior orang-orang ini, namun perilaku mereka tidak dapat dibenarkan. Behavior ini harus disembuhkan atau dikendalikan. Apakah orang punya masalah anger, lalu kita harus membiarkan dia karena dia memang itu masalah dia, lalu biarkan dia melampiaskan angernya? Tidak. Apakah ada orang punya kecenderungan untuk punya ketertarikan seksual dengan anak-anak, lalu kita membiarkan dia melakukannya? Tidak, itu harus dikendalikan atau harus disembuhkan, karena sebetulnya itu adalah penyimpangan. Perdebatan masih terus terjadi hari ini tentang bagaimana seseorang itu menjadi gay. Apakah karena faktor gen keturunan,
atau nurture, lingkungan. Ini sampai hari ini masih terus menjadi polemik. Kalau orang itu bisa gay, itu karena dia dilahirkan dengan kromosom demikian. Atau karena itu faktor lingkungan, orang tuanya yang kepengen punya anak perempuan nggak punya, akhirnya anak laki-laki dijadikan kayak anak perempuan, dikasih mainan, dikasih boneka, dipakai baju perempuan warna pink lah, segala macam lah, supaya dia memenuhi keinginan dia akan anak perempuan. Apa karena faktor keturunan atau karena faktor lingkungan? Saudara, hari ini masih terus menjadi perdebatan. Sebetulnya kenapa orang bisa punya kecenderungan demikian. Tetapi saudara, data terakhir kalau nggak salah 2016 itu dari Association of Medical and Psychological, itu asosiasi Kristen tentang medis dan tentang psikologis, mengatakan bahwa sebetulnya orang lahir dengan kecenderungan kelainan, misalnya ya cenderung dia lahirnya laki-laki, tapi sebetulnya gennya katanya itu sebenarnya perempuan, atau dia lahir perempuan tapi sebenarnya gennya itu lebih dominan laki-laki. Katanya itu nggak sampai 1% di seluruh dunia. Tapi hari ini orang yang melakukan praktek LGBTQ dan sebagainya itu diperkirakan sudah berapa puluh persen di dunia. Pertanyaan itu dari mana? Kalau hanya karena faktor genetika itu nggak sampai 1%. Tetapi orang melakukan praktek LGBT itu bisa di atas 10%. Berarti dari mana 9% itu? Itu karena faktor lingkungan, itu karena faktor behavior. Maka misalnya di Australia, saya kalau nggak salah pernah singgung ya, atau lupa. Australia hari ini itu anak-anak itu kalau punya kecenderungan, misalnya dia laki-laki, tapi dia merasa di dalam gen dia itu sebenarnya perempuan lebih dominan. Maka hari ini ada obat hormon yang bisa disuntik. Dia pergi ke medical center tertentu, itu bisa. Dia bisa disuntik hormon secara berkala, 2 bulan sekali disuntik dan government yang bayar. Pakai Medicare dibayar. Supaya apa? Supaya gennya yang dia inginkan itu bisa bertumbuh. Jadi yang laki-laki itu nanti dia bisa, misalnya muncul payudara. Dia laki-laki, tapi karena dia merasa gen dalam diri dia itu perempuan, itu muncul gitu loh hormon perempuan dalam dirinya. Itu pakai suntik. Dan itu 10 tahun yang lalu sangat tren di Jerman, di Prancis dan sebagainya, dan di Amerika. Tetapi data terakhir tahun lalu itu di Amerika dan di Prancis, di Jerman itu di stop karena ternyata obat itu punya side effect yang sangat parah. Secara khusus secara psikologi, orang itu akan mengalami delusi dan sebagainya. Secara psikologis itu akan berpengaruh. Maka di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Prancis itu sudah di stop. Tapi Australia sampai hari ini itu sudah ada upaya untuk itu di-ban, tapi masih tetap berlaku. Itu membuat anak itu mengalami sebuah kelainan yang luar biasa. Tubuhnya yang laki-laki tapi dibuat untuk supaya perempuan, karena dia merasa gen dalam dirinya itu perempuan. Nah, bukan hanya secara fisik, tapi secara mental, secara psikologis, orang anak ini akan menjadi gangguan, saudara. Itu udah nggak bisa, itu sulit untuk disembuhkan. Psikolog mengatakan dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk memulihkan kondisi anak ini. Dan itu yang terjadi, saudara. Itu dimungkinkan. Kenapa? Karena itu ada behavior, bukan karena gennya demikian, tapi karena masyarakat mendukung, ada banyak orang mendukung, dan akhirnya itu menjadi kebablasan. Realitanya kita tidak bisa memungkiri bahwa ada orang tertentu. The simple fact seem to be that some people are by not choice or action of their own more inclined and pulled toward homosexual temptation. Ada orang tertentu yang mungkin karena faktor gen punya kecenderungan untuk menjadi homoseksual. Laki-laki kepengen menjadi perempuan, lebih tertarik kepada perempuan, tapi yang perempuan rasanya dia ada lebih tertarik kepada perempuan karena dia merasa dirinya itu adalah laki-laki. Itu ada, tapi sebenarnya itu tidak sampai 1%. Itu enggak sampai 1%. Dan itu lingkungan sangat mempengaruhi. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau orang tuanya tidak bisa memprotek dia dengan baik, memberikan dia edukasi dengan baik, akhirnya dia ikuti aja. Akhirnya dia terjadi penyimpangan dan sebagainya. Saya teringat waktu tahun 97 saya selesai sekolah kita. Sebelum di wisuda itu ada praktek PKN, praktek kerja 1 tahun.
Saya ditempatkan di satu gereja di daerah Jakarta Barat, baru sebuah pos. Nah, saya teringat ada satu aktivisnya. Gereja itu masih baru, kecil, jemaahnya kurang lebih 30 orang. Ada seorang aktivis, waktu itu dia usianya kurang lebih, saya masih ingat 40 atau 41. Laki-laki. Nah, tapi ya mungkin kalau kita istilahnya agak sedikit ya, apa ya istilahnya? Pemilih, ya laki-laki gitu. Dan ya dia cukup dekat dengan saya. Walaupun setiap kali kalau saya dipegang rasanya gitu. Dia tahu ngomong suka halus gitu loh. Ngomongnya itu, suka kebersihan. Pokoknya saya banyak dibantu lah. Pokoknya dia datang pagi-pagi datang udah ngepel gereja, nyapu segala macam. Wah, kalau udah soal kebersihan dia jamin lah gitu. Nah, karena dia belum menikah, umur 40, jadi ya sering dia bantu saya. Kebagian selesai dia juga bantu beresin bangku segala macam. Habis itu suka ajak makan karena sebelah itu ada bami aheng gitu loh. Suka ada ruko di daerah Citra Garden sana. Jadi udah suka makan. Nah, dia pernah cerita ke saya bahwa orangnya udah dipanggil Tuhan. Saya dengar tahun lalu dia udah dipanggil Tuhan. Dia tahu sebetulnya di dalam diri dia nggak menikah. Kenapa? Karena dia sebetulnya dia sukanya laki-laki. Dia sukanya laki-laki. Karena dia merasa dalam dirinya itu sebenarnya perempuan. Jadi dia suka laki-laki. Dan dia tahu dia nggak bisa. Sebagai anak Tuhan dia tahu itu salah. Dan kebetulan dia dari daerah Medan sebelumnya. Karena dia punya small group atau teman-teman sekolah gereja yang sangat backup dia, yang tidak menghakimi dia, backup dia, sehingga dia bisa menerima dirinya. Dan dia merasa saya tidak mungkin menikah. Karena saya nggak tertarik dengan perempuan. Saya tertariknya dengan laki-laki. Tapi saya nggak mungkin itunya. Jadi akhirnya sampai dia mati, dia berusaha untuk mengekang desire dalam dirinya, inclination, kecenderungan dalam dirinya. Demikian. Nah, saya nggak sebut lah gereja terbesar di Indonesia satu juga itu punya satu majelisnya juga demikian. Tapi ya dia wanita, tapi dia akhirnya dia bisa menerima kondisi dia tidak menikah. Dia tidak menikah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, persoalan yang muncul itu adalah karena hari ini terlalu diekspos. Karena iblis bekerja melalui cara homoseksual dan LGBTQ untuk menghancurkan manusia termasuk orang Kristen. Keinginan untuk kecenderungan dalam diri manusia, baik cenderung ke lesbi ataupun ke homoseksual, itu bukan dosa. Karena dikatakan apa? The problem is not with homosexual inclination per se. Tetapi yang menjadi masalah adalah homosexual behavior. Kecenderungan, godaan untuk memiliki kecenderungan demikian itu bukan dosa. Tetapi ketika kita mempraktekkan itu, kecenderungan itu yang menjadi dosa. Dan Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan Yesus ingin menolong kita untuk bisa mengatasi demikian. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang dilahirkan dalam kondisi demikian tidak sampai 1%. Tetapi hari ini ketika ada begitu banyak orang yang mempraktekkan homoseksuality, itu karena behavior yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya, intinya adalah semua butuh Tuhan. Tuhan mengasihi mereka dan mereka butuh Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa memulihkan kondisi mereka. Lalu yang terakhir, ini udah jam berapa nih? Yang terakhir, Yohanes 4 ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa engkau kehendaki atau apa yang engkau bercakapkan dengan dia. Saudara, terkadang kita merasa ada misunderstanding atau mistrust dari sesama saudara seiman ketika kita mencari dan menyatakan kasih kepada mereka yang jauh dari Tuhan. Waktu kita dekat dengan orang-orang yang LGBTQ dan sebagainya, nggak semua orang bisa terima. Bahkan kalau saya mengatakan kalau ada orang LGBT mau kebagian di sini, saya yakin nggak semua Anda mau terima. Mungkin ada di antara Anda mungkin akhirnya udara minggu depan saya nggak ke ILC lagi lah, ILC gereja LGBTQ. Nah, ketika murid-murid datang, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu langsung pergi. Pertanyaannya adalah, ada penafsir mengatakan bahwa perempuan Samaria itu pergi ketika para murid datang. Bukan karena dia excited, karena dia sudah mendapatkan air hidup dari Tuhan Yesus. Tapi ada orang mengatakan bahwa perempuan itu langsung pergi ketika murid-murid datang. Karena perempuan itu merasa tidak nyaman dengan murid-murid. Karena murid-murid itu merasa bertanya-tanya, ngapain Tuhan Yesus ngobrol sama perempuan ini? Apalagi perempuan ini nggak benar, Samaria lagi dan sebagainya. Sudah ada punya prejudice.
Saudara punya perasaan judgmental, dan itu membuat perempuan itu tidak senang dan pergi. Ada slogan berbunyi demikian, I like Jesus but I don't like Christian. Saya suka Yesus, saya mengasihi Yesus, tapi saya tidak suka orang Kristen. Bulan depan topik kita tentang hipokrit. Mengapa orang Kristen itu munafik? Itu tema pembinaan bulan depan. Banyak orang mengatakan, aku suka aku suka Yesus, tapi aku benci orang Kristen. Aku tidak suka orang Kristen. Kita perlu meminta Tuhan memberikan kita pikiran dan hati seperti Kristus, termasuk kemampuan untuk menyatakan kasih dan anugerah kepada orang-orang yang berbeda dari kita dan yang kita tahu mereka melakukan aktivitas yang berdosa. Di akhir dari Yohanes 4, kita melihat perempuan Samaria ini bukan hanya memperoleh keselamatan dalam Kristus, tapi ia juga menjadi seorang misionaris yang mewartakan karya Kristus baginya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sedikit yang saya bisa sampaikan tentang konteks tentang homoseksuality. Ada terlalu banyak hal yang bisa dibahas, secara medis, secara psikologis, secara fisiologis, secara iman Kristen, secara etika. Ada begitu banyak isu, nggak mungkin dibahas dengan tuntas. Tapi paling tidak beberapa prinsip yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap perempuan Samaria kira-kira bisa memberikan sedikit pemahaman tentang kita. Apa sikap kita, apa posisi kita terhadap LGBTQ. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan yang tetap relevan bagi kami hari ini. Khususnya ketika dunia saat ini sedang digemparkan dengan praktek-praktek LGBTQ yang didukung oleh kekuatan-kekuatan di dalam dunia, baik dalam ekonomi, politik yang mendukung Tuhan, sehingga gerakan-gerakan LGBTQ itu bisa menjadi begitu masif, begitu terbuka saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan tetap menjadi pegangan untuk kami, bahwa Engkau menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan Engkau menetapkan institusi pernikahan adalah antara seorang laki-laki dengan perempuan, bukan seorang perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Bapak, kami berdoa di tengah-tengah segala kekacauan yang ada ini Tuhan, Engkau ajarkan Tuhan untuk kami boleh tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan. Bahkan kebenaran ini bukan hanya kami mengerti, tapi kami bisa mengajarkan kepada anak-anak kami supaya mereka boleh memiliki pemahaman yang sama Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong supaya kami juga belajar pendekatan dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mencintai semua orang, termasuk mereka berdosa, termasuk mereka yang melakukan praktek LGBTQ. Engkau juga mengasihi mereka. Ajar kami sebagai gereja supaya kami juga belajar dari Tuhan Yesus, memiliki sikap yang sama. Sekalipun kami tidak setuju dengan segala behavior, dengan segala praktek lifestyle mereka, tapi Engkau memanggil kami untuk tetap menyatakan kasih. Karena ketika mereka mengalami kasih Kristus dalam kehidupan mereka, maka ada harapan untuk mereka berubah dan mereka bisa mengalami transformasi. Tuhan pimpin dan Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.